Baik, selamat sore teman-teman semuanya. Minta maaf, ini baru upload lagi untuk materi barunya. Jadi, hari ini saya mau bahas mengenai Fear and Greed. Ini cukup banyak disoundingkan di para trader. Jadi, dua kata ini selalu dipakai. Fear dan Greed, Fear and Greed. Em, Oke, saya lanjut aja ya. Oke, jadi kemarin ada yang email saya. Jadi saya baca emailnya. Jangan khawatir, setiap kali kalian email saya pasti baca. Jadi dari seseorang, saya nggak sebut namanya, saya sempat hapus namanya. Jadi dia menanyakan, dia penasaran tentang fear dan greed. Ini saya agak bingung kenapa selalu dibahas fear dan greed. Fear and greed ini cukup banyak ditemui ya. Jadi kalau kalian masuk dalam sebuah grup trading itu pasti ada aja yang ngebahas fear and greed ini. Ini apa sih sebenarnya? Kenapa kalian selalu terpaku dengan fear and greed? Jadi kalau kita cari di googling, kita googling ya. Jadi fear and greed, fear itu takut, greed itu serakah. Itu dua kata yang kita semua kenal. Jadi kita takut, takut terhadap apa? Jadi di sini cukup banyak disebutkan kita merasa gentar, kita tidak berani, gelisah, khawatir, kacau balau. Nah, ini cukup banyak artinya. Nah, kemudian serakah juga ada, selalu hendak memiliki lebih dari yang dimiliki. Juga ada kelobaan, ketamakan, kerakusan. Ini kata yang sebenarnya kita sering dengar ya, tapi kenapa banyak banget ditanyain kembali? Saya mengerti karena kadang ini something yang terdevelop, terbentuk ketika kita trading. Nah, yang mungkin kalian punya lifestyle yang salah dalam trading. Kalau kalian masih mengalami fear and greed, mohon maaf ya kalau kata-kata saya agak menusuk. Tapi kita bahas satu-satu ya. Oke, jadi ini dalam pengertian dalam bahasa Inggris. Ini dari Wikipedia. Saya nggak bisa masukin source-nya di sini. Harusnya ada Wikipedia. Minta maaf. Jadi fear itu, takut itu adalah emosi. Ini langsung di note sama Wikipedia bahwa dia adalah emosi. Ya kan? Jadi cukup banyak artinya. Kalian baca sendiri bagi yang mengerti. Untuk greed sendiri atau avarice, ini uncontrol, perasaan tidak terkontrol untuk mendapatkan lebih. Ada juga yang artinya adalah selfish dan keinginan berlebih untuk mendapatkan yang lebih banyak lagi, seperti uang contohnya. Nah, ini kita tahu loh sebenarnya. Tapi fear and greed ini seperti apa sih? Mau dia punya peran dalam trading kita. Saya cuman memberikan satu contoh. Saya ada beberapa contoh ya, dua contoh saya siapkan di sini. Jadi ketika mendapat email tersebut, saya coba lakukan dua trading, satu di BTC, satu lagi di Gold. Nah, apa yang kalian rasakan ketika kalian menemukan posisi seperti ini? Oke, kalian sudah entry loh di sini loh. Kalian sudah entry di sini, kemudian harga turun. Oke, berarti sudah profit dong ya. Nah, tapi apa perasaan yang kalian alami? Oke, nah itu yang perlu kalian pertanyakan. Contoh lain, ini yang saya bikin step by stepnya. Ini trading di gold, jadi 18 Oktober tuh. Saya siapin cukup lama, tapi nggak sempat ngesain. Minta maaf baru hari ini bisa selesai. Jadi, anggapkan posisi diri kalian sedang ada dalam posisi buy. Kalian punya posisi buy di sini. Oke, harga menembus dan mulai membentuk sideway di sini. Oke, terus kalian melihat, oke, candlenya mulai naik ke atas. Secara psikologi kalian bakal ngeliat bahwa itu kalian sudah floating profit loh. Kalian floating profit, nah kalian close nggak? Kalian nggak ragu-ragu. Nah kalian mulai serakah di sini. Oke, gue udah floating profit, gue belum close. Gue yakin harganya masih bisa naik. Kemudian kita lihat, oh benar naik. Nah, mulai muncul perasaan senang. Oke, dia mulai compression, dia akan meledak, dia akan meledak, dia akan meledak. Apa yang terjadi? Harganya berbalik arah.
Di situ rasa takut kalian mulai terbentuk. Waduh, bisa SL nih, bisa rugi nih. Dia mulai turun, tapi kalian ragu-ragu. Masih ada harapan naik, masih ada harapan naik, masih ada harapan naik. Itu yang bikin kalian bimbang. Kemudian, oke, dia mulai naik lagi. Nah, di sini kalian mulai senang kembali. Ya kan, ini mulai, oke, bener kan gue bilang apa? Dia masih mau naik, seperti itu. Nah, kemudian dia masih naik terus kan. Maaf. Nah, kemudian dia turun kembali loh. Udah naik-naik, dia mulai turun kembali. Waduh, dia membentuk turun kembali, dia membentuk sideway, dia mau turun, kalian mulai takut. Nah, kemudian dia terbang. Seperti itu. Jadi, apa sih yang mau saya tunjukkan dalam hal ini? Yang mau saya tunjukkan adalah bahwa ketika kalian membuka suatu posisi, fear and greed itu tidak pernah ada saat kalian tidak ada posisi. Kalian gak peduli loh harganya mau kemana. Benar kan? Dia mau naik, dia mau turun, kalian gak peduli. Tetapi ketika kalian sudah ada posisi di situ, baik buy, baik sell, kalian mulai muncul perasaan fear and greed. Nah, itu yang perlu diperhatikan baik-baik bahwa fear and greed itu tidak akan muncul sebelum kalian mulai siap trading. Tetapi ketika kalian mulai trading, itu akan muncul. Harga naik kalian mulai senang, harga turun kalian mulai cemas, mendekati SL kalian makin cemas, tiba-tiba dia terbang ke atas kalian senang kembali. Perasaan kalian dipermainkan, emosi kalian dipermainkan di situ. Nah, ini yang cukup berbahaya. Kenapa? Karena dia muncul terus setiap kali kalian punya posisi. Oke, sampai sini paham ya? Fear and greed itu tidak pernah muncul sebelum kalian melakukan trading, sebelum kalian siap, sebelum kalian entry. Oke, sebelum saya bahas lebih lanjut, apa sih fear and greed? Saya mau membahas salah satu materi yang saya temukan. Ini dari Stephen Goldstein, salah satu performance coach. Ini termasuk cukup baik ya. Saya tidak kenal dia secara mendalam, tapi saya lihat postingan dia masuk ke dalam notification saya dan saya lihat cukup baik materinya. Jadi saya coba sharing aja. Oke, yang poin paling pentingnya adalah apa sih? Apa yang membuat trading terbaik dan investment profesional do? Artinya apa sih yang para profesional trader terbaik itu lakukan yang berbeda dari semua orang? Nah, apa yang membuat mereka keyakinan? Apa yang membuat mereka mempunyai suatu trik, suatu sustainable edge which ensure yang bikin mereka selalu menang dalam pertandingan yang lama ya. Jadi mereka punya apa sih yang membedakan mereka? Apa yang membuat seorang investor atau trader itu menjadi yang terbaik? Nah, di sini dia bilang ada satu behavioral atau suatu kebiasaan dari trading. Ini adalah permainan kalian sendiri. Jadi, ini suatu note yang perlu kalian perhatikan bahwa ada suatu kebiasaan trading untuk masing-masing orang ya. Jadi tidak bisa disamakan. Makanya ini saya di note kembali sama dia bahwa ini adalah permainan kalian sendiri. Jadi fear and greed bagi saya, bagi kamu, bagi yang lain itu berbeda semuanya. Oke, saya lanjut ya. Semoga nggak terlalu panjang hari ini. Baik, oke. Yang pertama adalah successful trader. Trader yang sukses itu selalu belajar dari kesalahan mereka. Mereka punya catatan, mereka punya jurnal, mereka juga meninjau, mengevaluasi tindakan dan perilaku mereka, dan mereka bersedia terbuka loh ya untuk mendapatkan masukan. Ini harus kalian pahami bahwa kalian harus bisa punya apa mau belajar, mau menerima kalau kalian berbuat kesalahan. Ini saya membuat suatu summary, tapi saya tidak menghilangkan kata-kata aslinya dari Stephen Goldstein ini. Di dalam trading, saat Anda berpikir Anda tahu semuanya, itu berarti Anda tidak mengerti apapun. Ini yang paling penting. Jadi saat Anda merasa bahwa kalian punya trading plan yang terbaik, tapi yang terjadi adalah tidak sesuai dengan rencana kalian. Jadi kalian harus siap.
apapun itu kalian harus siap. Jadi kalian punya rencana boleh, kalian punya trading, oh buy di sini, sell di buy di sini, TP di sini, sell, kemudian saya sell di sini, kemudian TP di bawah. Oh, bikin simetrismenya sangat-sangat cantik. Oke, tapi ingat, tidak ada yang terduga. Jadi kalau Anda berpikir Anda sudah tahu semuanya, itu berarti Anda tidak siap menerima ketidakpastian. Oke. Nah, yang kedua adalah jangan lupa bahwa trading itu harus diperlakukan seperti pacar. Ya, jadi jangan dijadikan beban. Kalian harus mencintai trading itu dan kalian harus menikmati timing-timing ketika kalian melakukan trading itu ya. Jadi kompetisi dalam trading mendapatkan untung, kemudian kalian loss, kalian mesti mencintainya. Nah, jadi nggak ada trader itu sampingan. Nggak ada trader itu sampingan. Jadi gue iseng-iseng deh, gue trading, gue buy, gue sell, itu nggak ada. Jadi kalau kalian ingin menjadi trader yang sukses, itu kalian harus punya motivasi. Nah, biasanya motivasi ini bukan sekedar hanya uang. Jadi bukan karena gue dapat duit, bukan karena gue dapat cuan, tapi kalian harus mencintai prosesnya. Nah, makanya di sini kalian harus lihat bagaimana kalian mengembangkan diri kalian, membenamkan diri kalian dalam belajar, pelatihan. Nah, juga kalian mesti punya tujuan dan sasaran jangka panjang. Jangan trading untuk dapat cuan hari ini, udah kalian senang, besoknya loss, kalian patah. Ingat ya, dalam trading itu yang penting bukan berapa banyak yang kalian dapat, tapi berapa lama kalian bisa survive. Berapa lama kalian bisa bertahan dalam bisnis ini. Nah, kalian mesti coba lihat bahwa kalian mesti habiskan waktu dengan orang lain dalam industri yang memang mencintai mencintai trading ini loh. Jadi kalau kalian suka trading, kalian melakukan trading, tapi kalian banyak ngobrolnya sama pedagang kelontong, itu nggak nyambung, nggak bakal nyambung kalian. Nah, jadi kalau kalian memang ingin trading forex misalkan, berkumpullah dengan teman-teman yang sesama, bikinlah grup, join dengan grup orang juga nggak masalah, saling sharing, saling diskusi, habiskan waktu. Sama seperti kalian punya hobi kan, kalian punya hobi bersepeda, kalian ngumpul sama teman-teman yang main sepeda kan. Nah, jadi kalian, kenapa jadi saya sepeda ya, minta maaf sebelumnya, tapi itu contoh yang paling eksis saat ini. Jadi kalian lihat bahwa di masa pandemi ini banyak orang yang tiba-tiba punya sepeda. Kenapa? Mereka berkumpul dengan orang-orang yang punya sepeda, mereka mempunyai aktivitas bersama, mereka punya planning bersama. Oh, minggu ini mau ke sini, minggu depannya mau ke sana. Berkumpul dengan orang-orang seperti itu karena harus mencintai trading kalian. Nah, yang berikutnya adalah cara kalian trading itu menentukan pribadi kalian. Jadi, jangan memaksakan style orang lain ke dalam diri kalian. Nah, jadi kalian harus melihat bahwa kalian harus menyelaraskan secara sadar ya kekuatan dan menghilangkan kelemahan. Ini dalam arti kata kalian harus tahu, oke, kelebihan kalian di mana, kekurangan kalian di mana. Gua kalau pasang posisi di sini biasanya gua keseret sampai sini. Itu kalian mesti lihat. Nah, jadi kalian mesti lihat apakah kalian tipe yang demen banyak entry, kemudian cepat keluar. Saya nggak bilang salah ya, saya nggak bilang salah. Jadi beberapa trader, bahkan teman saya sendiri itu suka loh. Dia suka untuk cepat masuk, cepat keluar. Nah, jadi dia masuk, untung dikit keluar. ABC ya, asal biru close. Itu nggak salah kok. Saya ada satu account yang memang cuman asal biru close aja udah. Nah, nggak pakai SL. Yang penting biru close. Nah, itu growth, itu berkembang juga loh. Nah, jadi bukan dan itu nggak pakai PA itu sebenarnya, cuman ya seperti itulah. Yang penting masuk, cuan, keluar. Itu nggak salah, tapi kalian mesti lihat sendiri bahwa style kalian seperti apa sih. Nah, bagi mereka yang punya style PA trader, bergeraklah, berperilakulah
melakukanlah trading, bikinlah plan seperti seorang PA trader. Tetapi kalau kalian adalah seorang indikator tren, support resistance, silakan, nggak masalah. Sesuaikan gaya trading kalian dengan diri kalian sendiri. Nah, itu kalian harus refer balik ke dalam diri kalian dulu. Apa jadinya kalau kalian ya, misalkan kalian seorang PA trader disuruh pakai entry pakai Golden Cross MACD, itu kalian bakal itu nggak bakal bisa. Kalian bakal cepat pingin close aja udah. Nah, jadi kalian mesti lihat karakteristik kalian seperti apa. Oke, yang berikutnya adalah kalian harus punya sesuatu untuk mengurangi reduction of anxiety and stress. Ini kalian tahu dalam bisnis trading itu sangat melelahkan. Nah, 24 jam. Kalau di iklan-iklan 24 jam selama 7 hari itu sangat capek loh. Jadi kadang-kadang kalau kalian terlalu banyak entry, kalian terlalu banyak melihat chart, itu sangat sangat mempengaruhi pola pikir kalian, dan kalian bakal ngelihat chart itu berbeda dari plan kalian. Jadi anggaplah seperti ini ya. Saya nggak berani nih bahasnya. Oke, anggaplah seperti ini. Kalau kalian tiap hari ketemu seorang perempuan atau ketemu laki-laki yang yang ganteng atau cantik, tapi tiap hari kerjaannya ngomel mulu. Nah, lama-lama kalian lihat nih, nggak ganteng, nggak cantik, ini jelek banget ini. Nah, itu mempengaruhi kalian loh. Jadi kalian harus membentuk suatu kebiasaan untuk bisa menghilangkan, mengurangi. Jadi carilah aktivitas lain. Nah, tidak perlu untuk selalu ngelihat chart. Jadi bikin suatu saat, misalkan kalian sejam 2 jam kalian nggak usah ngelihat chat, kalian tutup benar-benar close. Kalian pergilah ke mall, kalian pergi jalan-jalan ngelihat pemandangan, find a way. Tidak perlu lihat, nggak perlu memperhatikan, bahkan udah dibilang kan nggak perlu melihat bagaimana candle itu terbentuk, ngelihat opennya di mana, high-nya di mana, close-nya di mana. Setiap candle kalian perhatikan, nggak perlu seperti itu. Jadi ada waktu, kalian harus menyiapkan waktu tertentu di mana kalian harus close chart itu. Saya juga lakukan hal itu. Saya selalu close chart start jam 7. Itu saya close. Mau untung mau rugi, saya close. Baru saya lihat lagi besok paginya. Itu yang saya lakukan. Oke, nah nextnya adalah trader sukses itu mereka bisa membatasi ego dan pride mereka. Jadi perasaan ego dan kebanggaan itu mesti dibatasi. Kalau kalian tidak bisa batasi ini, itu kalian akan tetap berada dalam lingkaran fear and greed. Nah, ini saya note khusus. Kenapa? Kegagalan untuk mengakui kesalahan atau bahkan kegagalan kalian nggak bisa terima kalian melakukan kesalahan dan sehingga mencoba memaksakan kehendak itu dapat membuat kalian rugi sangat banyak. Oke, jadi ini tulis dengan sangat jelas loh. Failure to admit to being wrong or even being capable of being wrong. Kegagalan untuk mengakui kesalahan bahkan mampu melakukan kesalahan dan mencoba memaksakan kehendak itu akan menyebabkan kerugian. Oke, jadi kalian harus bisa membatasi ego dan pride kalian. Kalau emang salah, salah. Seperti itu. Kalau emang kalian melakukan kesalahan dalam suatu trading, wah, gue salah entry nih. Nah, harus close. Nah, contoh lainnya apa? Oke, contoh lainnya kalau terkait pride. Pride itu apa sih? Kebanggaan. Oke, kalian sudah running. Kalian punya buy di angka rendah, kemudian sudah running 1000 pip. Kalian cuma bilang satu, wah, ini mau 1500 pip nih. Gue tungguin ah. Tapi pelan-pelan harganya turun. Pelan-pelan turun. Kalau emang harus di close. Jangan dipaksakan. Jangan karena kalian punya pride, kalian punya greed, kalian punya rasa serakah, kalian punya rasa bangga, memaksakan harga itu nyampe 1500 pip. Jangan.
Kalau emang harus di close, mendingan di close. Seperti itu. Jadi kalian mesti lihat baik-baik bahwa untuk hal ini kalian harus punya, mana sih mouse-nya? Ini dia. Kalian harus punya pandangan terhadap original goal kalian. Original goalnya apa? Untuk bertahan lama kan, untuk mendapatkan uang kan. Trading bukan tentang benar atau salah. Itu hanya tentang kalian melakukan dengan benar dan menghasilkan uang. Itu aja udah. Nggak harus benar-benar kalian benar dapat 1.500 pip. Nggak harus kalian dapat sampai 2.000, 3.000, 4.000 pip. Itu nggak tentang seperti itu. Sometimes, kadang-kadang kalian bisa dapat, tapi kebanyakan nggak survive. Kalian cuma melakukan satu trading jangka panjang dan berhasil, yang lainnya kalah. Itu sama aja bohong. Ya, jadi dijaga ego dan pride kalian. Oke. Nah, ini bagian paling pentingnya. Planning, preparation, passion, disiplin. Kalian mesti punya planning, kalian harus siap, kalian mesti punya kesabaran, dan kalian harus punya disiplin. Nah, ini satu kalimat yang cukup lucu, jadi saya sampai taruh di sini bahwa Mike Tyson itu dia benar loh. Semua orang punya plan sampai mereka kepukul di mulutnya. Jadi semua orang bisa ngomong apapun, semua orang bisa punya plan apapun, tapi begitu mereka lost, semuanya diem. Seperti itu. Jadi kalian mesti punya planning, kalian mesti punya persiapan, sabar dan disiplin. Itu penting. Nah, kembali lagi diulangkan, keep sight of your main goal. Tetap fokus kepada main goal kalian. Trading not about being right or wrong. Nah, ini diulang terus loh. Jadi si Stephen Goldstein dia terus-menerus mengulang kalimat ini. Trading bukan tentang benar atau salah. Trading adalah tentang kalian melakukan dengan benar dan membuat uang. Udah selesai. Jadi, kalian harus tetap fokus kepada tujuan utama kalian. Oke. Yang berikutnya adalah untuk respect for risk dan uncertainty. Ini kalian harus menghormati yang namanya resiko dan ketidakpastian. Nah, jadi trader-trader yang top itu biasanya mereka memahami risk. Mereka benar-benar memahami yang namanya risk. Oke, jadi kadang kita bilang, oh, risk reward. Risk reward, risknya 1, rewardnya 3, risknya 1, rewardnya 4. Itu gampang loh diomongin semua orang. Risknya 1, rewardnya 4. Gampang sekali, tapi kalian siap tidak menerima risk yang satu itu. Nah, jadi kalau kalian belum siap menerima risknya, jangan trading. Itu bahaya sekali. Karena itu bakal bikin kalian stres. Oke, makanya ditulis top trader ini embrace, merangkul, memeluk resiko. Mereka menerima resiko dan menghormati ketidakpastian. Nah, jadi mereka sudah trading, satu, mereka siap rugi. Yang kedua, ketika harganya, misalkan mereka punya buy, harganya naik kemudian tiba-tiba turun, mereka hormati hal itu. Mereka siap. Nah, jadi kalian mesti bisa develop strategik, sebuah strategik perspektif. Bikin rule base-nya terhadap risk, plan trade, dan masukkan risk dalam semua evaluasi trading kalian. Ya, jadi sebenarnya simpel kok. Oke, yang berikutnya adalah strong risk and money management practice. Nah, ini salah satu yang menjadi panduan kalian. Jadi kalian harus punya risk and money management yang kuat. Jadi di samping kalian punya modalnya juga, kalian mesti punya manajemen risk yang sangat baik loh. Nah, sebelumnya saya pernah bahaskan mengenai bagaimana membuat MM kan. Itu kalian harus punya strong risk, jadi jangan digeser SL-nya. Jadi kalau kalian sudah bilang, oh saya cuma bisa terima 2%, saya cuma bisa terima 5%, stick with that. Jadi tetap seperti itu. Nah, tapi pastikan bahwa risk kalian ketika kalian bilang 5%, oh oke, risk gue 5%, gue bisa 20 kali entry.
Seperti itu kan logiknya ya. Kalian punya resiko 5% dari modal kalian, berarti punya 20 kali entry. Nah, ini harus harus sangat kuat loh, risk and money managementnya. Nah, begitu kalian bilang, oke, gue punya planning risk 5%, tetapi dalam trading kalian SL-nya bisa 30%, itu bukan bukan strong, itu kalian membunuh diri kalian sendiri. Nah, kalian harus punya have a well developed structure approach to trading. Jadi kalian harus punya suatu strategi, suatu struktur keuangan ya, struktur manajemen dalam trading kalian untuk mencapai main goal kalian. Nah, kalau dibilang main goal, saya udah bahas sebelumnya di materi MM. Jadi ingat, trading kalian harus punya tujuan. Kalau nggak punya tujuan, itu bukan trading, namanya kalian main-main. Itu kalau duitnya banyak nggak apa-apa. Nah, jadi ini dibilang juga understand kebutuhan size trade-nya according to risk and loss. Oke, jangan duit kalian cuma $100, kalian entry-nya satu lot. Itu hitungan detik hilang semua. Kalian punya $100, kalian punya $10, atur size-nya, lotnya. Jangan dipaksain. Kalau kalian cuma punya $10, kalian punya $10, $100, dapat 20, 30 pip aja, itu udah lumayan loh. Nah, jangan memaksakan diri. Nggak perlu memaksakan diri sampai dapat yang gede-gede banget. Kadang teman kita sendiri itu suka pamer dalam grup, dalam ya, maaf saya bilang pamer. Minta maaf ya. Bukan pamer sih, mereka menunjukkan hasil trading mereka. It's okay, nggak masalah. Jadi ketika mereka menunjukkan hasil trading mereka, oh dapatnya $20, dapatnya $30.000, itu nggak masalah. Itu mereka sudah punya mungkin mereka sudah punya strategi yang sesuai dengan mereka, atau modal mereka sampai $1 juta, kita nggak tahu, kita nggak pernah tahu loh. Bagi mereka yang suka share profit, oh hari ini profit $100, hari ini profit $200. Kalau modal mereka Kalau mereka untung $100 dari modal $10 dalam sehari, itu luar biasa sekali. Tapi kalau mereka untung $100, $1.000, tapi modalnya $1 juta, itu kecil sekali loh. Jadi jangan jangan terpancing dengan postingan profit orang. Kalau loss orang, kalian perlu perhatikan kenapa mereka loss. Nah, kalau orang lain suka posting-posting yang seperti itu, ucapan selamat aja. Oke. Nah, ini yang penting. Successful trader focus on making money, not being right. Jadi kadang kita suka bilang kan, kita punya plan, oh oke, dia dari bawah akan bergerak ke atas membentuk simetri, tapi kalau dalam perjalanan, uncertainty, ketidakpastian dalam perjalanan, oh kayaknya nggak kuat naik nih, close. Jangan dipaksakan. Benar-benar nggak perlu analisa kalian benar. Yang penting kalian membuat uang. Seperti itu ya, yang penting trading kalian menghasilkan uang. Bahkan selalu dibilang kan, di salah satu master PA juga bilang kan, kalau udah dapat 20-30 pip, keluar dulu. Keluarin sebagian kecil yang bisa nutupin kalian punya risk. Habis itu biarkan harganya jalan. Nah, jadi amankan dulu, pastikan kalian selalu mendapatkan uang. Udah jalan, kemungkinan nggak sampai ke dalam planning, tidak sesuai dengan planning kalian, close. Atau pastikan kalian tidak rugi dari trading itu. Importantly, they develop a strong relationship with losing. Uh, bahkan ada yang mencintai kekalahan mereka loh. Nah, itu membuat mereka lebih mudah untuk menerima kalau mereka kalah. Jadi kadang kita harus memahami bahwa kadang-kadang kita memang harus rugi seperti itu. Nggak semua pasti tepat. Nah, diulang lagi kan, fokus on long term goal. Jadi selalu berfokus pada tujuan jangka panjang kalian, kepada target kalian apa. Nah, jadi seperti itu ya.
Oke, yang berikutnya lebih ke arah kehidupan sebenarnya. Jadi kalian harus punya keseimbangan antara hidup dan trading kalian. Jadi dalam trading itu nggak semua harus trading. Jadi take some time to ambil waktu untuk kalian melakukan hobi kalian, untuk membantu orang lain. Kadang-kadang kalian trading, hari ini trading, misalkan pagi sampai siang kalian trading, siangnya kalian jalan-jalan ke rumah yatim piatu. It's okay kok, kalian bantu-bantu di sana. It's okay, kalian bermain sama sama orang lain. Prinsipnya gampang kok. Perbanyak ngobrol sama orang tua, perbanyak ngobrol sama anak. Itu udah sangat sangat membantu loh untuk mendevelop kalian punya keseimbangan dalam hidup. Jangan nih, saya note ya. eh Talk to people, berbicara dengan orang lain, jangan mengunci diri sendiri. Nah, berbagi ide kalian dan punya simpatik. Jadi apa? Carilah teman. Jadi pendengar yang baik, punya teman baik atau punya partner baik, pacar atau istri, berbicara sama mereka. It's okay, jangan terlalu berfokus sama trading. Oke. Okay? Nah, itu beberapa pesan dari Stephen Goldstein. Nah, bagi saya fear and greed itu sangat-sangat simpel. Oke, in a simple way. Yang paling mudahnya adalah fear and greed itu adalah emosi sesaat. Nah, dia terbentuk ketika kalian berada dalam kondisi confirmation of their trade. Nah, kalian berada dalam trading. Kalian sudah melakukan buy dan lagi floating profit, kalian atau floating loss, saya nggak tahu. Tapi yang pasti fear and greed itu muncul ketika kalian sudah ada posisi di dalam trading tersebut. Nah, satu hal yang perlu di-note adalah fear and greed sendiri ini adalah emosi, di mana emosi sendiri itu tidak terukur. Emosi itu tidak terukur. Oke, kenapa saya bilang tidak terukur? Itu bisa growing up. Dia bisa membesar, dia bisa mengecil, tergantung kedewasaan kalian, tergantung pikiran kalian. Jadi, eh, emosi kalau kalian sangat takut ketika kalian sudah entry, kemudian mulai keseret turun, kalian takut sampai gemetaran, jangan. Itu emosi kalian tidak terukur. Emosi kalian sudah mengganggu kejiwaan sebenarnya. Atau kalian udah mendekati TP tapi nggak nyampe-nyampe, kalian mulai kesal. Nah, itu emosi itu dia tidak bisa diukur. Kadang bisa membesar sampai kalian sangat marah. Itu yang bikin orang kadang suka lompat dari gedung ya. Dia sangat karena emosi fear, emosi greed, trading mereka gagal, trading mereka tidak sampai ke tujuan tapi malah balik ke SL. Itu bikin emosi kalian sangat sangat besar sehingga kalian kesal, kalian marah, kalian lompat dari gedung. Itu jangan. Jadi ingat, emosi itu tidak terukur. Hilangkan faktor emosi. Jadi hilangkan faktor fear and greed. Oke, trading plan adalah kata kunci utama. Oke, selalu punya trading plan, selalu punya analisa risk berapa, reward berapa. Nah, siap rugi adalah tulang punggung kalian. Oke, jadi ketika kalian sudah nyatakan bahwa risk gue segini, risk gue 2%, 5%, 10%, itu adalah siap rugi kalian. Saya nggak pernah takut rugi karena saya nggak pernah ngalamin fear. Kenapa? Karena saya siap. Saya siap untuk kehilangan uang saya. Jadi kalau misalkan saya bilang, oh saya punya risknya 5%. Ketika saya entry, saya udah tahu itu 5% itu saya udah siap hilang. Seperti itu. Jadi dalam trading, untuk menghilangkan fear adalah kedewasaan kalian, pikiran kalian. Ketika entry, selalu berpikir bahwa uang itu sudah hilang. Oke? Jadi selalu siap. Itu tulang punggung kalian. Jadi kalian juga nggak stres-stres banget sebenarnya, karena apa, risk kalian ketika bikin planning risknya 5%, 2%, itu kan kalian udah hitung kan. Kalian udah hitung loh itu. Oke, gue siap loh nerima 2%, gue siap nerima 5%. Itu lakukanlah hal itu. Jadi kalau misalkan rugi ya udah, kalian kan udah siap. Seperti itu. Nah, yang kedua terkait greed, itu harus tahu batas sendiri.
Problemnya adalah kita nggak tahu diri kadang-kadang. Nah, udah floating 100 pip, kayaknya masih bisa naik deh. Udah naik 200 pip, kayaknya bisa naik lagi deh. Udah naik 300 pip, kayaknya bisa naik lagi deh. Udah naik 1000 pip, kalian bakal bilang hal yang sama. Kayaknya masih bisa naik lagi deh. Nah, itu yang bikin kalian grit. Oke, itu yang mesti dihindari. Jadi, tahu batasan diri itu adalah penyelamat kalian. Batasan dirinya itu apa? Trading plan. Kembali ke risk dan reward. Kalian harus mencukupkan diri loh sama kalian, sama punya kalian sendiri. Oke, jadi pastikan hal itu ya. Trading plan adalah yang utama. Oke, ini contoh mudah sebenarnya ya. Jadi ketika kalian punya modal 100, risk 5%, ini kan fear kalian sebenarnya. Kalian takut kehilangan 5% ini. Pastikan kalian siap kehilangan 5% ini. Oke, kalian set TP di 30%. Pastikan kalian mencukupkan diri dengan angka ini. Mau sampai, mau nggak sampai, kalau nggak sampai, kemudian dia baik sentuh asal kalian, ya udah. Jangan memaksakan diri. Kalau kalian sempat close, pas dia lagi pullback, lagi kembali, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi pastikan kalian punya kesiapan. Kalian siap untuk rugi, kalian siap untuk cukup segini. Sebenarnya kalau dibilang kalian siap cukup segini ya, ini satu hal yang tricky ya. Ketika kalian bilang risk kalian 5% dan kalian siap, ini gampang sekali ngomong. Oke, ini yang paling mudah. Pertama, kalian siap kehilangan 5%. Itu yang paling penting. Itu yang paling mudah. Ini di contoh ini 5% ya. Saya nggak tahu trading plan kalian. Oke, itu ikhlaskan. Yang kedua adalah terkait dengan grid kalian. Nah, kalau kalian bilang, oh saya cukup dapat 30%, saya cukup dapat $30, saya cukup dapat 30 pip atau 300 pip. Cukupkan diri kalian. Kenapa? Itu sangat penting loh. Grit itu muncul ketika kalian mengharapkan sesuatu di luar imajinasi kalian. Ketika kalian bikin trading plan, kalian sudah membuat imajinasi. Oke, risk gue segini, gue punya taking profit di sini. Itu adalah imajinasi kalian yang bisa diwujudkan. Psikologi manusia membuktikan bahwa jika kalian bisa membayangkan sesuatu, kalian bisa dapetin itu. Tetapi kalau kalian nggak bisa membayangkan hal itu, kalian nggak bakal pernah dapat. Itu yang bikin kalian grit. Oke, ngerti ya maksudnya ya. Jadi, kalian bisa membayangkan kalian dapat profit 30%. Tetapi ketika harganya profit kalian sudah 25%, kemudian kalian tiba-tiba, gue pengen 50%. Kalian sebelumnya nggak bisa membayangkan ini loh. Kalian nggak bisa membayangkan kalian dapat 50%, kalian nggak bisa membayangkan kalian dapat 100%. Jangan maksain. Begitu kalian maksain, loss. Itu terjadi. Seperti itu. Jadi, imajinasi kalian ketika kalian membuat trading plan, ketika kalian membuat TP, cukupkan diri dulu sama hal ini. Nah, begitu kalian sudah stable seperti itu dan kalian bisa membayangkan lebih banyak lagi, silakan. Seperti itu. Kalian mengembangkan diri kalian kembali. Tapi jangan di tengah-tengah imajinasi kalian yang dapat TP 30% ini, kalian ganti. Nah, itu kemungkinan lossnya gede. Mengerti ya sampai sini ya? Jadi, fear and greed itu satu hal yang sangat gampang diatasi sebenarnya. Tetapi karena dia develop dengan luar biasa ketika kalian trading, itu bikin kalian dalam masalah sebenarnya. Jadi, pastikan ikuti trading plan kalian dengan baik. Nah, itu nanti fear and greed-nya akan hilang dengan sendirinya. Oke, cukup sekian materi untuk hari ini ya. Nanti saya coba update lagi. Kalau ada pertanyaan silahkan di email, nanti pasti saya baca. Dan pasti saya siapin materi untuk menjawab kalian punya pertanyaan. Oke, kita ketemu di materi selanjutnya ya. Terima kasih.